Jadi ayat-ayat ini harus dihapuskan, Pak Menteri Agama. Tidak pantas. Mengerikan. Saudara-saudara, saya dengar dan baca berita di tanah air penuh dengan viral, katanya karena pendeta Saifuddin Ibrahim. Benar begitu, tapi bagi saya ya, iman saya dan cinta saya itu tidak pernah berubah untuk Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya bangga dengan negeri saya yang di mana saya lahir, di mana engkau dibuang, dimanapun engkau berada, siapkanlah kemakmuran, siapkanlah kelimpahan bagi negeri itu agar kamu pun memiliki kelimpahan, kekayaan. Itu. Diperkeruh oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, bahwa saya ini menistakan agama. Sebenarnya ungkapan-ungkapan saya selama ini wajar, karena ya wajar, karena kitab suci abad ke-7 itu, dan itu buatan Arab, ya, tidak cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk Amerika. Walaupun katanya rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam bagaimana? Memaksakan kehendak, memaksakan orang lain untuk ikut agama itu. Diperkeruh oleh Menteri Agama, oleh Menteri Kemenkumham, apa namanya, adu nama apalagi itu menteri itu ya. Pokoknya Mahfud MD, orang Madura. Jadi kelihatan sekali kebenciannya terhadap non-Islam ketika dia air mukanya itu. Air mukanya menjawab bagaimana dengan usulan Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim, 300 ayat Al-Quran dihapuskan. Itu kan saya usulkan ke Menteri Agama, bukan ke Mahfud MD. Kenapa saudara tersinggung? Ya kalaupun nggak dihapus nggak apa-apa. Mau saya bikin contohnya. 300 ayat itu. Saya nggak ngomong sembarangan kok. Saya ngomong pakai ilmu. Saya guru Al-Quran, saya guru sejarah Islam. Ya. Saya bukan pengecut. Saya sudah ngomong 4 bulan yang lalu. Karena ketidakadilan hukum di Indonesia, semuanya penghinaan dan lebih lagi penghinaan dan penghinaan. Ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang mengerikan semua. Misalnya surat ke-86 ayat yang ke-6. Sesungguhnya
orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir ahli kitab, min ahlil kitab, dan orang-orang musyrik. Siapakah ahli kitab itu? Saudara-saudaraku yang Kristen harus tahu. Ahli kitab itu Yahudi dan Kristen. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan ahli kitab, ya orang Kristen dan orang Yahudi. Itu ayat-ayatnya saudara-saudara, itu ngeri semuanya. Nah di surat ke-86, ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen dan orang-orang musyrik di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi Al-Quran mengecap orang Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, katanya. Jadi orang Kristen itu adalah makhluk yang paling buruk. Ya saya minta dihapuskan ayat itu, Pak Menteri Agama. Itulah sebabnya orang-orang Islam itu benci sekali dengan orang Kristen. Innal kafiruna najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Nah, najis katanya. Makanya waktu saya Muslim nggak mau salaman dengan orang Kristen. Kenapa? Najis. Salaman aja saya nggak mau dengan orang Kristen. Nggak akan saya bersalaman dengan orang Kristen karena Al-Quran bilang najis. Kenapa najis? Makan babi, masa salaman dengan babi? Jadi ayat-ayat ini harus dihapuskan, Pak Menteri Agama. Tidak pantas. Mengerikan. Terus ada Armando katanya. Bikin-bikin lagi, nyinggung-nyinggung saya lagi. Katanya pendeta bodoh dan dungu. Saifuddin Ibrahim itu bodoh dan dungu. Lu yang dongok. Ada Armando. Saya sangat senang dengan ulasan-ulasan kamu tentang permasalahan di negara ini. Begitu lu ngomong gua dongok dan bodoh, kamu itu yang nggak berlogika, Ade Armando. Buka itu kitab suci kamu itu. Enggak usah 300 ya, tunjukkan saya 30 ayat Al-Quran yang nggak pantas jadi ayat kitab suci. Coba Ade. Kalau lu memang pinter. Kalau lu memang Islam, gak bakalan kamu jadi orang Islam, Ade. Ya. Nah, ini bukan masalah ujaran, dul komeng. Kejahatan yang digaungkan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Habib Rizik. Dia menistakan kekristenan. Orang Kristen nggak ada, ya bersabar saja. Yahya Waloni ditangkap, tapi ternyata hanya dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan, potong masa tahanan. Ya udah, bebas Yahya Waloni. Ya ada tangkap si koplok iki katanya, gara-gara ujaranmu maka orang-orang Kristen itu di ini. Saya tidak pernah berbicara di luar konteks kebenaran. Bilang
Jangan membahas agama lain. Hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama lain. Gitu. Baru saya nggak membahas agama kamu, kadrun. Itu ada komen itu, saya baca komen-komen ini lucu. Tangkap pengadu domba bangsa murtadin. Tangkap dulu Habib Rizik, masukkan penjara gara-gara Habib Rizik itu masuk penjara kan gara-gara ini COVID, melanggar undang-undang COVID. Kalau saya sengaja ditangkap dengan undang-undang penistaan agama, pasal penistaan agama, saya tidak pernah menistakan agama. Saya ngomong semuanya itu fakta. Ya. Islam itu begitu munculnya Nabi Muhammad itu, dia pergi ke Madinah, 5 suku Yahudi dihabisin oleh Muhammad. Ada Bani Qainuqa, Bani Khajrat, Bani Ghatfan, Bani Najran. Habis sampai sekarang 5 suku itu tidak ada satupun suku Yahudi di Madinah. Dihabisin sama Nabi Muhammad. 5.000 orang dipotong lehernya. Sampai Nabi Muhammad itu sampai miring-miring kepalanya. Catatan bukunya ada semua. Ada buku yang sangat terkenal itu adalah tulisan dari Hussein Haikal. Judulnya Hayat Muhammad, Kehidupan Muhammad. Itu semuanya bagaimana pembantaian Muhammad itu yang dilakukan terhadap orang Yahudi dan orang Kristen. Rumahnya diambil, tanahnya diambil, harta kekayaannya diambil. Maka di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Halal merampas orang Kristen itu. Karena ayatnya ada. Nah, biar tahu kalian. Ngeri mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Makanya saya tinggalkan, saya jadi orang Kristen. Jahat sekali. Ya. Tolong Pak Menteri Menko Polkam, Polkam, Pak Mahfud MD, bicara yang benar. Jangan mental orang Madura itu dibawa ke luar Madura. Cukup di Madura. Ini bukan menghina orang Madura. Tapi gaya-gaya seperti itu harus dihentikan. Makanya orang Madura di Kalimantan itu nggak berani ngomong lagi, diam semuanya. Tahu kasusnya. Adigung, Adiguna. Nggak boleh itu, sombong. Bapak menjawab saya dengan undang-undang kayak begitu. Nggak perlu pakai undang-undang begitu. Hapus undang-undang penistaan agama. Karena sejak undang-undang itu diberlakukan belum ada satu muslim pun yang ditangkap masuk penjara. Belum ada satu pun. Pak Mahfud belum ada satu pun. Kecuali Yahya Waloni itu memang lagi apes. Kristen masuk Islam, masuk penjara. Kapok lu. Yahya Waloni. Mulut rusak kamu. Sejak undang-undang pasal penistaan agama itu dipakai hanya minoritas yang dimasukkan ke penjara.
Padahal jelas sekali Habib Rizik ngomong, Abdus Somad disalib ada jin kafir. Runtutannya Pak Mahfud, ya Bapak jangan hanya duduk di meja saja. Sekedar duduk di meja. Mentir harus lihat itu. Hasil pelaksanaan hukum di bawah itu. Jangan minoritas yang dihina dan diejek terus menerus. Ya. Ada yang bilang saya anjing. Ya benar, saya anjing. Nggak apa-apa. Dibilang begitu. Hasil dari vonis hakim-hakim ini. Bapak sebagai itu Menko Polkam, politik dan keamanan itu diperhatikan Pak. Untuk aman dan politiknya bagus, itu hasil produk dari hukum. Hukum ini bagaimana pelaksananya? Sebenarnya bukan salah hukumnya. Pelaksanaan hukumnya ini Pak. Abdus Somad bilang disalib ada jin kafir, kemudian KC bilang bahwa disalib itu bukan jin kafir, tapi Yesus Kristus yang disalib. Justru Nabi Muhammad yang dikerumuni oleh jin kafir. Ya, kita nggak tahu jin itu kafir atau Islamnya. Itu kan hanya kata Nabi Muhammad. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa ditangkap kamera jin itu kafir atau Islam. Yang jelas surat jin, surat ke-72 ayat 19, ketika Nabi Muhammad mau berdiri dikerumuni oleh jin. Gitu. Dikerumunin sama jin. Gitu. Kan hanya itu KC ditangkap. KC ditangkap, Yahya Walloni yang sudah sering dilaporkan, ditangkap juga di hari yang sama. Tapi perlakuan hukumnya apa? KC dituntut 10 tahun penjara, Yahya Walloni dituntut 7 bulan. Padahal omongan Yahya Walloni lebih sadis, lebih jahat daripada omongan KC.